7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu. Menteri Agama Nasaruddin Umar memberi pesan kepada para petugas haji yang akan melayani para jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Nasaruddin berharap para petugas dapat memberi pelayanan terbaik kepada para jemaah. Hal tersebut disampaikan Nasaruddin usai menjalani umroh di Masjidil Haram, Mekah. Menag menjalani umroh bersama dengan para petugas haji yang telah tiba di Saudi pada gelombang pertama. Usai umroh, Nasaruddin memberikan pesan kepada para petugas haji. Menag meminta para petugas haji menguatkan niat untuk melayani jemaah haji yang merupakan tamu Allah. Datang kita di sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan pun juga akan memberikan apresiasi terhadap kita ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Kedisiplinan itu bagian daripada ibadah. Mohon betul-betul jangan sampai nanti kita melalaikan tugas kita. Jangan hanya aktif di awal-awal, tapi nanti setelah belakangan. Nah, istiqamah itu tidak pernah lelah dari awal sampai akhirnya. Ya, jadi jangan hanya aktif di keadaan tertentu, tetapi tidak aktif dalam keadaan lain. Jadi salat itu kita diminta salat waktu sibuk dan tidak sibuk, waktu sakit dan tidak sakit. Anggaplah ini ibadah, jadi ibadah itu tidak pernah kita merasa lelah. Dari jadwal rencana perjalanan haji 1446 Hijriah, calon jemaah haji Indonesia 2025 masuk asrama haji mulai 1 Mei 2025 dan berangkat ke Madinah pada 2 Mei 2025. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, kita akan membahas terkait dengan persiapan haji 2025. Kita telah terhubung dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Muhammad Zain. Selamat sore Pak Muhammad Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sore Mas. Baik, Pak Zain, Menteri Agama ini menyampaikan pemerintah Arab Saudi mengatakan Indonesia ini adalah negara dengan jemaah paling siap dalam menyambut musim haji. Dari aspek apa saja kesiapan yang dimaksud oleh Pementeri, terutama dalam konteks persiapan haji di dalam negeri? Apakah ini termasuk pelunasan haji juga, Pak Zain? Ya, tentu banyak aspek. Terima kasih sudah diundang di TV Berita 1. Pertama memang ada banyak aspek ya. Pertama dari sisi kesiapan petugas. Kita bersyukur dan berterima kasih atas nama pemerintah Indonesia kepada pemerintah atau Raja Saudi yang sekarang memberi jumlah petugas yang normal kembali ya, 4.220 orang ya. Nah, dari sisi itu ada bimbingan tes, ada teksnya, kemudian yang teknis kepada para petugas, mereka juga mengerti apa yang dikerjakan ketika sampai di Saudi, baik di Mekah maupun di Madinah, di Bandara Madinah maupun di Bandara Jeddah. Kemudian mereka juga dibekali pengetahuan terkait dengan layanan lansia dan disabilitas. Jadi ada banyak aspek dan mereka kita sudah wanti-wanti para petugas ini yang sudah sebagian kemarin ada 300 yang sudah berangkat ke Madinah bahwa kemakmuran haji mereka adalah petugas yang memberi pelayanan yang terbaik kepada jamaah dan mereka kemakmuran hajinya mereka itu petugas ketika melayani para Yufullah Rahman dan Allah. Baik, Pak Zain, mengenai persiapan haji ini kan kita tahu setelah ada kebijakan penyesuaian, banyak penyesuaian begitu, tentu di petugas haji juga ada banyak penyesuaian. Apakah ini berpengaruh terhadap persiapan para petugas haji kita? Ya, tentu kita. Ya memang inilah tantangannya haji, setiap tahun itu ada regulasi baru, tetapi kami pastikan seperti arahan Pak Menteri Agama, Profesor Kiai Rasidul Umar, bahwa insya Allah
jamaah kita dan petugasnya, termasuk yang paling taat ke seluruh dunia. Kita juga memberikan pengetahuan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang dilakukan sepanjang di Saudi. Jadi, bagaimana dengan jumlah petugas haji, Pak Zain? Apakah berkurang atau bagaimana dibanding tahun lalu? Bagaimana dengan petugas haji? Oh, sama saja. Ya. Baik, Pak Zain, lalu seperti apa kemudian petugas haji di daerah, embarkasi bagaimana persiapannya? Ya, ini kan embarkasi kita, alhamdulillah kemarin kami 2 hari diundang oleh DPR sama mendampingi Pak Dirjen, BPH juga, alhamdulillah diundang semua UPT ya, penyelenggara embarkasi haji di daerah diundang, kemudian hari kedua oleh Kanwil, ya insya Allah kita sudah siap. Bahkan di setiap embarkasi itu kami sudah punya aplikasi Munaqashah, aplikasi yang sangat bermanfaat bagi para jamaah. Aplikasi ini untuk memberi tahu informasi kepada setiap jamaah jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, kamar berapa, kamarnya ketika dia berangkat, sehingga mereka bisa mengatur spare waktu masuk embarkasi atas terangkat. Baik, Pak Zain, Anda mungkin bisa memberikan kami sedikit gambaran, Pak Zain. Jadi pemberangkatan calon jemaah haji ini ada berapa kloter, lalu akan diberangkatkan mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa, Pak Zain? Oke, jadi kloter itu jumlahnya 528 kloter. Ini seluruh Indonesia dan 14 embarkasi Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Soekarno-Hatta maksudnya, Bekasi, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan Kertajati, Bandung. 14 embarkasi. Kemudian insya Allah kita sudah siap dan biasanya juga punya kreasi tersendiri setiap embarkasi. Biasanya dilepas oleh Bapak Gubernur atau wali kota atau ya begitulah, atau wakil gubernurnya. Nah, kemudian kesiapan kita insya Allah sudah ready, dan untuk secara nasional besok tanggal 1 Mei semua jamaah sudah mulai masuk ke embarkasi, dan gelombang pertama kloter pertama akan dilepas oleh Menteri Agama pada tanggal 2 Mei 2025. Kemudian gelombang pertama ini mulai 2 Mei sudah take off dari Nusantara ke Bandara Madinah, dan seterusnya sampai tanggal 17. Itu gelombang pertama. Nanti berikutnya lagi gelombang kedua itu. Jadi 2 gelombang ya keberangkatan jemaah. Baik, Pak Zain, bagaimana dengan prosedur teknis persiapan ini untuk calon jemaah haji, misalnya pemeriksaan kesehatan dan sebagainya? Apakah ini ada kendala tertentu atau berjalan lancar, tidak ada hambatan, dan bagaimana hasilnya? Apakah ada calon jemaah haji yang misalnya tidak lolos tes kesehatannya atau seperti apa kondisinya, Pak Zain? Saya ulangi tadi sebelum saya menjawab. Jadi keberangkatan pertama itu gelombang pertama, yaitu tanggal 1 Mei sudah masuk asrama haji atau embarkasi. Tanggal 2 Mei gelombang pertama, 2 Mei sampai 16 Mei itu gelombang pertama. Kemudian gelombang kedua akan disebut tanggal 17 Mei sampai 31 Mei. Itu. Kepulangan juga begitu. Kepulangan itu gelombang pertama tanggal 11 Juni sampai 25 Juni. Keberangkatan kedua, gelombang kedua kepulangannya maksud saya 26 Juni sampai 10 Juni. Nah, kemudian mengenai istitoah, ini penting diketahui oleh masyarakat kita bahwa tahun ini pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Saudi bersepakat untuk menerapkan standar kesehatan atau istitoah yang ketat. Jadi seperti memang firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang diundang untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji adalah orang yang istita'ah.
yang memiliki kesanggupan fisik dan kesanggupan finansial. Jadi tahun ini ya apa yang disampaikan, direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan itulah kita pedomani. Dan tidak ada rekan biasa ada penyakit jantung, hipertensi dan sebagainya. Jadi setiap orang yang akan melunasi biaya haji itu sudah memegang sertifikat sehat. Artinya dari sisi tekanan darahnya, dari sisi kesehatan jantung dan sebagainya sehat menurut para dokter. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kami sangat ketat karena ternyata memang pembuktian ketika kita ketat di dalam mengikuti nasihat dokter sertifikat istitoah, insya Allah angka kematian juga semakin hari semakin menurun. Ini yang ini apalagi nanti pada saat musim haji, di dalam musim haji terakhir musim panas, dia perlu pengetahuan bagi jamaah kita bahwa cuaca atau hawa di Saudi itu berbeda dengan negara di Indonesia. Jadi dapat dipastikan semua yang berangkat ini Pak Zain sudah lolos begitu ya proses pemeriksaan kesehatan. Tadi ada surat sertifikat yang Anda sampaikan tadi. Menyambung hal ini bagaimana kemudian dengan kesiapan maskapai kita, maskapai yang akan membawa para calon jemaah haji, Pak Zain? Apakah ada evaluasi atau bagaimana kondisinya hingga saat ini? Saya ulangi istitoah tadi ya. Jadi begitu jamaah masuk embarkasi, mereka juga masih ada pemeriksaan kesehatan Pak. Jadi biasanya kan 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, ya itu kita akan ada lagi pendampingan atau cek kesehatan terakhir sebelum mereka terbang ya. Kemudian mengenai maskapai, alhamdulillah tahun ini ada 3 maskapai yang akan mengangkut jamaah kita ke Tanah Suci. Yang pertama Garuda Airlines, yang kedua Saudi Airlines, dan yang ketiga Lion Air. Insya Allah kemarin 2 hari kami mendampingi Pak Dirjen DPR Komisi 8, mereka juga sudah sangat siap, bahkan tadi malam akan juga diskusi sampai larut ya dengan 3 pilihan yang maskapai yang mengangkut jamaah kita. Dan insya Allah semua on right track sesuai dengan regulasi, termasuk juga film pesawat, gerakan pesawat, dan kita juga sudah ada tes terkait dengan full services karena mereka harus menyiapkan makanan berat, snack sepanjang perjalanan. Kemudian mereka juga memastikan bahwa pramugarinya petugas saja juga ramah lansia atau disabilitas. Baik, relatif sudah siap semua ya. Ada 3 maskapai yang akan digunakan. Pemeriksaan kesehatan juga dipastikan akan dilakukan secara ketat. Terima kasih banyak Pak Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Pak Muhammad Zain sudah berbincang bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu.